Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Wonten warsanipun para jamaah salat subuh sedaya, Bapak Ibu, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah sebelumnya setelah kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat, rahmat, hidayahnya pada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat subuh dengan sunnahnya berjamaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga sholat salam selalu dilimpahkan pada beliau Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita senantiasa mengharapkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan surat Al-Mu'minun kemarin. Kalau kemarin menceritakan tentang orang-orang yang beruntung yang akan mewarisi surga Firdaus oleh Allah Ta'ala. Di antaranya ciri-cirinya ya kemarin ya, sholatnya khusyuk, menjaga sholatnya, menjaga amanahnya, menjaga kehormatannya dan sebagainya. Ayat yang ke-12 dari surat Al-Mu'minin ini adalah Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Ini menerangkan tentang khilqah. Khilqah niku asal mula kejadian dari apa kita ini dibuat oleh Allah. Semua makhluk Allah itu ada istilahnya makhluk unggulan di hadapan Allah di dunia ini sebenarnya ada 3, tapi yang paling unggul adalah manusia. Ada makhluk unggulan namanya malaikat. Ada sebenarnya oleh Allah mau dijadikan makhluk unggulan yang paling unggul, iblis atau setan. Tapi karena kedurhakaannya menjadi enggak. Terus yang paling ketiga, keunggulan makhluk unggulan Allah adalah kita ini sebagai manusia. Itu termade in dari hal yang berbeda-beda. Okay? Kalau malaikat tercipta dari nur, kalau iblis setan tercipta dari api, sedangkan kita ini min sulalatin min tin, tercipta oleh Allah, dibuat kita ini bahan-bahannya dari apa? Sama seperti Nabi Adam, karena kita semua memang anak cucunya Nabi Adam dari sari-sari pati tanah. Lalu bagaimana kronologinya? Manusia itu kan terbuat dari mani, dari air sperma, dari ovum seorang perempuan. Kok dari tanah bagaimana? Nah itu ini manusia niku kan sedaya sing didahar kalih menungso, sing didahar kalih wong kakung, sing didahar kalih tiang putri niku sedaya adalah dari sari-sari pati tanah. Ya makan nasi, ya makan sayur, dan semua yang tumbuh di muka bumi ini adalah makanan manusia. Dan apa yang dikonsumsi oleh manusia yang masuk ke dalam tubuh itu ada yang menjadi keringat, ada yang menjadi tenaga, dan juga ada yang menjadi sperma. Yang kotor-kotor, yang tidak baik itu menjadi kotoran. Nah, seorang laki-laki bisa punya sperma, seorang perempuan bisa punya ovum, itu juga karena apa? Karena makan dari hal-hal yang tumbuh di muka bumi ini. Jadi ini orang langsung menungso deskop lo nek, kecuali manusia pertama Nabi Adam alaihissalam itu oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah di tafsir Jalalan itu nek bahasane wong Jawa diwenyet-wenyet dibentuk seperti kita ini dari tanah liat, diwenyet-wenyet dibentuk seperti kita. Setelah jadi berbentuk manusia ini belum ada rohnya, ditiupkan ruh oleh Allah. Itu Nabi Adam memang langsung dari tanah. Tapi anak cucu Nabi Adam itu ya dari sperma, ya dari ovum, yang mana bahan-bahan sperma atau ovum itu semua ada, karena manusia baik laki-laki maupun perempuan itu memakan apa yang tumbuh yang ada di atas tanah ini atau di atas bumi ini. Min sulalatin min.
Lajeng tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Setelah memang kehidupan oleh Allah ini diatur secara indah rapi. Dengan apa? Dengan berpasang-pasang. Kalau manusia berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berpasang-pasang laki-laki dan perempuan. Makhluk yang lain juga begitu. Jadi di muka bumi ini, di atas dunia ini tidak ada yang tidak ada pasangannya. Semuanya diciptakan berpasang-pasang oleh Allah. Baik makhluk manusia yang berakal, berpikiran, ataupun makhluk Allah yang tidak ada akalnya, tidak ada pikirannya, semuanya juga berpasang-pasang seperti hewan dan lain sebagainya. Itu memang apa? Jalan kembang biaknya seperti itu. Jalan berkembang biaknya itu melalui pasangan. Hewan semua juga begitu, manusia semuanya juga begitu. Setelah manusia kan sakral ya, enggak seperti hewan ya. Jantan betina jadi satu sudah. Kalau manusia sakral ada akad. Saking mulianya manusia, jadi waqad karamna bani adama, sungguh telah aku muliakan semua anak cucu Nabi Adam ini, kata Allah. Allah dalam memuliakan kita, makhluknya yang namanya manusia ini, karena memang makhluk unggulan. Berhubung kita dimuliakan, ini manusia diberi yang namanya aturan. Aturannya tidak lain adalah syariat. Yang lain itu tidak ada aturannya. Kalau manusia, ini ada aturannya. Aturannya ya jelas melalui pernikahan, melalui akad, melalui ada 2 orang saksi, ada wali, dan ada tanggung jawab setelahnya. Nah, itulah dari mulai berpasang-pasang, berjodoh-jodoh manusia, akhirnya melahirkan generasi dari generasi, dari Nabi Adam dulu sampai yaumul kiamah nanti. Nah, dengan berpasangan seperti itulah akhirnya setiap kita banyak, ya ada juga yang tidak dikasih amanah oleh Allah, yaitu anak nih. Kasih anak, dikasih. Kita semua manusia ini adalah anak dari orang tua kita masing-masing. Kita semua terbuat oleh Allah dari sari-sari pati tanah. Setelah itu, setiap laki-laki dan perempuan ada sperma kalau laki-laki, ovum kalau perempuan, berjodoh. Lalu di dalam perjodohan itu terjadilah yang namanya berhubungan biologis. Di saat hubungan biologis itulah Allah summa ja'alhu nutfatan fi qararin makin. Aku jadikan nutfah pada masing-masing setiap tubuh manusia. Nutfah itu air sperma. Fi qararin makin, di tempat yang telah ditentukan oleh Allah. Nah, setelah bertemu menjadi perjodohan manusia, laki-laki dan perempuan, lalu summa khalaqna nutfata 'alaqatan. Sperma tadi aku jadikan setelah ada berkumpul menjadi satu di dalam satu rahim seorang perempuan, summa khalaqna nutfata 'alaqatan. Aku jadikan nutfah itu, air sperma itu, alaqah. Alaqah itu awal mulanya apa? Daging yang kempal, daging yang membeku, daging yang semula dari air sperma yang ada di dalam ovum perempuan bertemu dengan yang ada di dalam rahim perempuan dan bertemu dengan ovum perempuan, maka jadilah yang namanya alaqah, daging yang kempal. Setelah menjadi daging kempal, fakhalaqnal mudghah. Fakhalaqnal 'alaqata mudghatan. Dari daging yang kempal itu nanti lama-lama waktu berganti, nah itu bisa dekat berapa ya, 2 bulan 4 bulan, menjadi apa? Menjadi darah. Menjadi darah, pertama darah dulu, kemudian menjadi daging. Setelah menjadi daging, setelah membentuk namanya embrio, membentuk manusia, membentuk janin seperti bayi seperti itu. Lalu fakhalaqnal mudghata 'idhaman. Lalu oleh Allah dikasih yang namanya tulang. Di tulang itu sebagai apa? Sebagai penyangga. Daging itu kan lemah, darah itu kan lemah. Agar kuat, oleh Allah dikasih yang namanya tulang. Setelah itu fakasawna idhama lahman. Lalu tulang itu oleh Allah dikasih
daging. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar, lalu aku tumbuhkan dalam bentuk yang lain, semakin besar. Tadi embrio itu semakin besar, membentuk menjadi janin, membentuk menjadi bayi manusia. Khalqan akhar, maka sampai saatnya umumnya 9 bulan 10 hari akhirnya lahirlah kita, dan semuanya manusia itu berproses seperti itu, kecuali Nabi Adam yang tidak berproses seperti itu. Maha fatabarakallahu ahsanul khaliqin, maha berkah Allah. Allah lah zat yang sebaik-baik pencipta makhluk di seluruh alam ini. Jadi ini Gusti Allah di dalam ayat ini menerangkan tentang khilqah kita, asal kejadian kita, bagaimana dulu kita. Nah itu kan alam ghaib itu kan macam-macam, tempatnya sendiri-sendiri, namanya ghaib. Ada alam ghaibnya alam arwah. Ini arwah yang belum dikasih arwah yang belum diwadahi oleh jasad. Itu arwahnya siapa? Ya arwahnya yang sudah tercatat nama-namanya di Lauh Mahfuz, yang besok akan diwadahi oleh jasad yang sekarang itu ya masih asal kiamatnya masih lama saja, tidak di depan mata. Itu yang nanti akan lahir lewat seorang suami yang namanya ini, lewat seorang perempuan istri yang namanya ini, nanti berpasangan punya anak. Nah, seperti itu. Itu sekarang masih hanya Allah yang tahu, masih berapa ribu, berapa juta atau berapa M lagi arwah-arwah yang belum lahir ke alam. Itu alam ghaibnya alam arwah. Lalu alam ghaibnya alam barzah. Perpindahan alam arwah ke alam kandungan ke alam dunia ke alam barzah, itu juga alam ghaib lagi. Jadi kalau alam barzah itu alam di mana setelah arwah ini diwadahi oleh jasad dan saatnya jasad dipisahkan oleh arwah itu, pindahlah arwah itu ke alam barzah. Jadi alam arwah itu ghaib, alam barzah itu juga ghaib, tapi tempatnya berbeda. Sedangkan kita ini masih ada dalam fase yang ketiga, yaitu alam dunia ini, di mana kita ini sudah melewati yang ketiga ya. Kita lupa di saat di alam arwah kita ini lupa, di saat kita ada di alam kandungan kita ini juga lupa. Tahu-tahu ingat-ingat kita sudah ada di alam dunia. Kenapa kita lupa? Ya nggak tahu, Allah alam. Jangankan suasana atau situasi di alam kandungan, air susu ibu saja kita sudah lupa rasanya seperti apa. Begitu pula orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, yang taat kepada Allah, yang selalu menjalankan perintahnya dan selalu menjauhi larangannya, di saat nanti masuk ke alam barzah, dia akan mendapat nikmat kubur. Dia akan diberi kenikmatan oleh Allah di alam kubur itu. Saking nikmatnya di alam kubur itu bisa lupa seperti kita saat hidup di dunia ini. Sebagaimana kita lupa di alam kita lupa saat di alam arwah, kita lupa saat di alam kandungan. Kenapa? Karena kita merasakan indah dan nikmat hidup di dunia ini. Kalau orang yang gersulong ya, orang yang nggak banyak hidup indah dan nikmat di dunia, wah itu namanya orang yang kurang bersyukur, yang selalu menilik apa yang dilihat itu hanya kekurangan dan kekurangan, sehingga hidupnya dia bisa syukur. Hidupnya adanya hanya cobaan, kepedihan dan lain sebagainya. Itu orang yang tidak bersyukur. Tapi orang-orang yang beriman kepada Allah, yang selalu dekat dengan Allah, yang selalu zikir kepada Allah, itu hidup ini adalah sebagai sebuah kenikmatan. Hidup adalah sebuah keindahan, sehingga bisa nikmat dalam menjalani hidup di dunia ini. Begitu pula orang-orang yang beramal soleh, orang yang beriman kepada Allah, di saat nanti sudah masuk ke alam barzah, dapat nikmat kubur dari Allah, lupa seperti kita lupa saat di alam kandungan, seperti saat kita lupa di alam barzah, di alam arwah. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang mata kita ini melihatnya sering melihat yang dohir-dohir. Umpamanya kita malam-malam jalan di perkampungan yang sepi,
Di situ ada kuburan. Di kampung ya ada di kuburan yang sangat sepi sekali. Itu kita melihatnya itu dengan kacamata zahir, mengerikan, sepi, sunyi dan lain sebagainya, kuburan. Tapi kalau penduduk yang ada di alam kubur itu, orang-orang soleh, orang-orang yang beriman kepada Allah dulu di saat hidupnya, lah itu yang merasakan di sana itu lebih ramai, lebih indah, lebih nikmat daripada apa yang kita lihat gebiarnya, ramainya kehidupan di dunia ini. Bahkan kalau di dunia ini namanya dunia, semuanya serba menipu. Di dunia ini di balik kesenangan pasti ada sesuatu yang tidak menyenangkan. Di balik apa? Di balik suka pasti di situ ada duka. Ada di balik karena apa? Karena hanya kenikmatan yang semu itu. Yang hanya sementara, susah tidak akan selamanya. Gembira tidak akan selamanya. Itu namanya kehidupan dunia. Seperti roda berputar. Sekarang kita tertawa, besok kadang kita menangis. Sekarang kita gembira, bahagia, besok kita sedih. Karena itu memang apa? Variasi yang Allah berikan kepada kehidupan manusia di dunia ini. Namanya kehidupan yang hurur, sangatlah membujuk. Yang kita lihat hanya zahirnya di dunia ini. Di pasar ramai banyak orang, di mal ramai banyak orang, di jalan raya banyak orang. Sedangkan penikmat hidup di dunia ini yang tidak beriman, yang hanya bekalnya sedikit, yang kurang amalnya, saat mati nanti ya betul-betul merasakan sepi di alam barzah. Temannya, kalau orang jahat ya temannya ya ada. Karena yang menemani kita di sana adalah amal yang kita perbuat saat kita hidup di dunia ini. Jadi sepi, tersiksa, sendiri dan lain sebagainya. Tapi bagi orang yang beramal soleh, di alam kuburnya, walaupun secara zahir di atas tanah, di muka bumi kita lihat sepi dan lain sebagainya, tapi orang-orang yang menikmati alam kubur, alam barzahnya dengan penuh dengan keindahan. Kenapa? Karena keimanan dan amal soleh yang dipersiapkan untuk di sana di saat hidup di dunia ini. Maka dari itu, kita sedaya niki oleh Allah kehidupannya sudah diatur sedemikian rupa oleh syariatnya yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Mari kita selalu menyadari bahwa di dunia ini adalah sudah pernah saya ibaratkan apa, seperti orang mampir minum saja. Kita ke pasar, kita haus, kita mampir ke warung untuk minum. Berapa lama kita minum di warung? Itu juga di dunia ini. Tahu-tahu sekarang sudah 60 tahun, tahu-tahu sudah 65 tahun. Suatu saat nanti tidak lama lagi, tidak sampai 100 tahun, panggilan Allah pasti akan datang. Wa ilallahil masir, hanya kepada Allah tempat kembalinya orang-orang yang beriman. Orang-orang yang tidak beriman kembalinya kemana? Ya kepada kalau yang tidak beriman kembalinya kemana? Wa annahum la maulalahum. Di akhirat nanti tidak ada junjungan, tidak ada maula. Maula itu kenapa? Karena dulu waktu hidupnya ingkar, tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya. Naudzubillah min dzalik, itu kalau orang-orang kafir. Sedangkan kita maulana, junjungan kita, sesembahan kita adalah haqqul ma'bud, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kepadanya kita semuanya akan kembali, kepadanya kita minta keselamatan, kepadanya kita minta keberkahan, dan kepadanya kita minta husnul khotimah di saat kita nanti mendapat panggilannya yang pasti itu. Semoga kita oleh Allah selalu diberikan hidayah dan inayah untuk selalu bertakwa kepadanya, bisa menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, sehingga kita menjadi orang-orang yang beruntung, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, beruntung di dunia dan beruntung di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Semantan ingkang kula aturaken mugi-mugi wonten manfaatipun, bisa menambah keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Hadanallahu ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli
alaihi wasallim.